Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Meong akan mempresentasikan mengkonfigurasi perihal proyek UAS jaringan komputer yang sebelumnya sempat terkendala karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dan di sini kami bertiga nantinya akan berkelanjutan untuk mempresentasikan masing-masing router yang ada di sini sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal ini. Ini adalah ketentuan kita dalam ketentuan dari proyek ini untuk kita selesaikan dan kita implementasikan dalam topologi yang ada. Di sini nanti kita akan bagi-bagi tugas bersama teman kelompok saya tentunya. Di sini router 1 ada yang punya bagian, yang router 2 ada punya bagian, yang branch MTN atau router 3 akan punya bagian. Nanti kita masing-masing akan menjelaskan satu router dengan beberapa interface-nya, begitu seterusnya sampai nanti jatuh ke sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrillah dengan NIM 1901010025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengkonfigurasi dari router 1 atau HQ JKT beserta interface yang ada pada ini sesuai dengan ketentuan soal yang ada pada project kita, ya ini meruntun dari sini dengan ketentuan seperti ini. Nah, nantinya kita akan mengkonfigurasinya. Baik, untuk meningkat waktu tentunya langsung saja kita akan mengkonfigurasi. Dengan pertama-tama kita masuk ke metode CLI-nya dulu. CLI daripada router R1 atau HQ JKT. Baik, kita enable dulu, masuk ke konfigurasi terminal. Dan di sini kita akan sesuai runtunan soalnya. Wait. Nah, baik, ini dia on the top. Nah, di sini kita akan memberikan hostname-nya dengan nama HQ JKT. Hostname JKT. Nah, di sini sudah berubah untuk hostname-nya, yakni HQ JKT dari R1 itu. Selanjutnya mengatur sandi yang kita berpatok pada di sini ya. Mengatur password konsol atau keamanan konsol kita dengan maksud untuk memberikan keamanan sehingga orang tidak sembarangan bisa mengkonfigurasi pada router kita, memberikan keamanan security pada router kita. Oke, dengan perintah lin console passwordnya NIM kita, NIM saya 19010025, login dan exit. Dan di sini kita akan memberikan akses pengamanan pada akses privilege mode kita. Mudah saja kita enable saja secret dengan persyaratan passwordnya nama kita sendiri Zik. Dan selanjutnya yaitu mengatur agar router dapat di telnet. Apa sih telnet itu? Telnet itu seperti sebagian orang yang memberikan akses memberikan akses pada router. Nah, di mana yang akan men-telnet ini adalah 3 pengguna sekaligus. Nah, di sini kita akan memberikan aksesnya konfigurasi lane PTY 02. Kenapa 02? Kenapa tidak 03? Karena nolnya dihitung, jadinya 0, 1, 2. Jadinya 3 user akan bisa menggunakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Kita enter passwordnya dengan password bg login dan exit. Selanjutnya mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0. Kita masuk interface-nya dulu. Interface S0. Saya ini untuk penulisannya itu secara singkat saja ya. Tinggal
tinggal di tab aja. 0, kita berikan IP address add 132.1.0.150.255.255.255.252. Dari mana dia dapat 170 dan dari mana dia dapat /255.255.252? Karena itu adalah pengalamatan IP. Jikalau masih bingung terkait pengalamatan IP, bisa direview kembali terkait materi-materi yang ada, yakni pengalamatan IP address mulai dari subnetting dan lain sebagainya. Di sini 177 ini adalah IP pertama dari IP network hasil subnet, yakni 176, dan /30 itu menandakan ini subnet masih yang ada 252. Sekali lagi, jika masih bingung untuk pengalamatan IP-nya, dari mana dia dapat IP seperti ini, bisa direview, bisa dibuka kembali perihal materi pengalamatan IP address. Selanjutnya kita enter aja, dan di sini secara default router itu dalam keadaan mati, sehingga kita perlu menghidupkannya dengan perintah no shut saja, no shut, enter. Dan di sini change state to down. Kenapa change state to down? Kenapa tidak change to up? Karena di sini mohon maaf, karena di sini router yang ada di sebelahnya itu atau di branch SB itu atau Surabaya ini belum diaktifkan, sehingga yang kita aktifkan ini belum dia bisa statusnya up atau belum dia bisa hijau. Jadinya dua-duanya harus dikonfigurasi dulu, dihidupkan dulu, baru dia bisa hidup. Nah, kita lanjut saja. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan soal, yakni mengaktifkan gigabit Ethernet 0. Kita perintah masuk ke interface G0/0 no shut. Kita menghidupkan portnya dulu. Nah, selanjutnya membuat sub interface pada interface giga/0 dengan seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, tabel yang di sini kita akan memberikan salah satu step untuk memberikan membuat VLAN yang ada pada router, fasilitas VLAN pada router. Nah, di sini titik 100, VLAN 100, VLAN 200, 300, 400 dengan pengalamatan IP address juga tentunya. Sekali lagi saya tekankan, jika lo masih bingung terkait pemberian IP address, bisa direview kembali, bisa dipelajari lagi di materi pengalamatan address. Banyak materi yang tersedia pada Google. Selanjutnya kita bikin saja int g0/0.1. Kita enkapsulasi dulu, membuka daripada port ini dengan perintah encapsulation dot. Kita tab saja 1 dengan memasukkan IP add-nya, IP address terakhir dari subnet 33.0.208 132.33.0.214. Ini untuk IP terakhir daripada gigabit Ethernet 0/0.1 atau pada VLAN default dengan subnet masih ini 255.255.255.248 karena dia /29. Bisa dilihat jikalau merasa kesulitan untuk pengalamatan, lebih mudahnya dilihat saja di pengalamatan pada tabel CIDR. Kita enter. Nah, di sini sudah .eq1 pada poin pertama pada tabel sudah, tinggal di bawah-bawahnya kita bikin saja t/100 terus encapsulation terus 24 berapa nih, 100 itu 174 itu IP terakhirnya 174 dengan 240 terus dengan
kita tidak usah saja memberikan description-nya ya. Kita masuk ke 200, pilihan 200. Terus kita berikan kita mengencapsulation dulu 200, terus memberikan IP address. Untuk IP address 200 ini, pada 200 ini bisa dilihat di sana ya, ini 164. Maksudnya IP networknya 64. Baik, 64. Jadi untuk IP terakhir dari 200 ini ya, ini 94 dengan 27 itu 224. Enter, kita masuk 300. Terus langsung, terus 192 94. 300 itu 362 itu untuk IP terakhirnya. Terus 100 untuk IP address. Right. Iya, kita belum enkapsulasi. Baik, untuk pemberian pada poin G ini sudah sudah siap, sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan, kita masuk pada poin ini, pada DHCP pool. Di sini kita akan memberikan DHCP pool ini gunanya untuk memberikan pengalamatan IP secara otomatis, atau memberikan IP dinamis pada klien nantinya. Kan di sana ada option static sama DHCP. Nah, di sini kita memanfaatkan DHCP supaya tidak capek untuk memberikan IP secara statik. Jadinya nanti di klien itu akan diberikan IP secara otomatis. Kita masuk saja untuk mengatur DHCP-nya, IP DHCP pool, Kita mulai dari pilihan 100 dulu. Pilihan 100 tidak boleh menggunakan spasi ya. DHCP pilihan, terus networknya 132.33.0 sesuai dengan pengalamatan IP yang ada pada tabel 252. Wait, oh ya 100, mohon maaf, 248 ya, 248 dengan default route ini maksudnya gerbang yang akan pertama kali dilewati oleh IP VLAN sekarang, atau ini untuk alamat IP address pada network router tersebut, router yang pertama yang kita berikan tadi. Dengan default route-nya 172.33.0/174. Oke.
kita enter, terus DNS server, kita berikan DNS server. Perlu diingat DNS server ini perlu nantinya akan ada fasilitas-fasilitas atau ketentuan tambahan dari server yang sehingga kita memerlukan DNS server ini. Untuk DNS servernya ini saja, ini 132.33.0.201. Baik. Kita lanjut untuk DHCP full VLAN 200. Sebenarnya DHCP full untuk VLAN 100 VLAN 200 VLAN kita pakai yang perintah yang sebelumnya dengan networknya, yakni yang selanjutnya networknya 160. Mohon maaf 106. Ini untuk 64 240 dengan ini default rootnya ini menggunakan IP terakhir dari VLAN masing-masingnya, meruntun dari soal yang ada atau ketentuan soal yang ada. Setiap VLAN dan DNS server menggunakan alamat IP terakhir, IP pertama gitu. Default gateway menggunakan alamat IP terakhir dari setiap subnet dari setiap LAN. Baik. Ini untuk alamat terakhirnya tadi 2 yang 200 ini 94 dan untuk sini DNS servernya sama, DNS server 201, selanjutnya 300, enter. Networknya 0 192. Networknya 62, servernya sama. Nah, selanjutnya kita beralih ke mengatur pengelamatan IP yang tidak disewakan DHCP server untuk IP terakhir dari subnet setiap pilihan 100, 200, dan 300. Baik, maksudnya gini, kita akan memberikan konfigurasi sehingga nantinya klien tidak bisa mengakses pada IP yang sudah kita setting ini. Dia tidak bisa ngambil pada IP DHCP yang sudah kita konfigurasi. Dia tidak akan memberikan alamat IP tersebut yang telah kita setting, dalam tanda kutip yang telah kita setting. Kita berikan konfigurasi IP DHCP included address. Selanjutnya yakni mengatur IP yang tidak disewakan. Yang masih pertama ya, IP dengan perintah DHCP included address yang tidak bisa yang disewakan atau yang tidak bisa digunakan itu yakni bisa digunakan namun tidak bisa langsung DHCP oleh klien ya. Alamat itu IP terakhir dari alamat server setiap VLAN 100. Oke, siap. Dan untuk 132 kita mulai dari IP yang
yang di 174 ini yang nantinya 132, yang maksud saya, mohon maaf, yang 174, yang akhiran 174, yang 94 dan 62, karena kan yang di sini ada pilihan 1, 2 dan 3. Yang pilihan 100, 200 dan 300 itu yang tidak kita nanti tidak berikan akses, karena di sana ada alamat plan pertamanya dari setiap plan itu. Kita lanjut saja, 13233 terus 0 174 terus selanjutnya 94 94 62. Ini untuk pilihan dari yang sales 300. Nah, selanjutnya ini poin terakhir pada router, yakni mengaktifkan routing OSPF. Kita lihat dulu IP rootnya. Duso IP Duso int IP Duso IP INTBR. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang sudah dikonfigurasi. Nah, di sini sudah untuk pilihan-pilihannya Duso IP root. Nah, di sini ada beberapa network yang akan kita pakai supaya bisa terkoneksi nantinya ya. Kita akan pakai network yang ini untuk menghubungkan daripada router-router nantinya, atau juga bisa pakai yang di sini yang C, yang menandakan C 14. Baik, kita akan merouting semua. Kita akan merouting daripada kita akan routing ini dimaksudkan untuk mengenalkan jaringan kita ke router-router atau klien-klien yang lainnya, mengenalkan network kita ke router yang di sebelahnya nantinya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Di sini kita akan menggunakan metode routing USPF atau dynamic router OSPF 1 enter. Networknya kita pakai yang lokal, yakni 132.33.0 yang tanda L ya, 62/3. Kita untuk penulisan wildcard masnya itu kita pakai wildcard dengan ketentuan untuk penulisan wildcardnya itu penulisan wildcard host dengan area 0. Kita tulis saja 0 karena untuk penulisan wildcard host itu seperti ini, jadinya kita ketikkan 00 saja di area 0. Selanjutnya tadi yang 62 pada baris ini sudah. Selanjutnya pada lokal yang 94 enter. Selanjutnya yang 174 74
Baik, kelebihan 4-nya ya. Mohon maaf. Bentar, 174 sudah, seterusnya 206. Terus selanjutnya 214. Terus 14. Sudah. Ini untuk selanjutnya, yakni yang belum, yakni IP pada router kita, yakni 277 mohon maaf, di area 0 206 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya, karena total dari network yang ada pada router ini yang akan kita kenalkan yakni 6. Bukti yang bisa kita lihat yakni bisa kita masuk, kita exit dulu, do show IP intbr. Nah, di sini ada 6 yang harus kita kenalkan. Yang ini mulai dari mulai dari ini yang kita kenalkan juga. Ini kenalkan ke jaringan yang lain nantinya. Udah 3, 4, 5, 6 jaringan yang kita perkenalkan ke jaringan yang lainnya supaya bisa berkomunikasi selanjutnya dengan router yang lain. Selanjutnya kita simpan konfigurasi tersebut dengan do wr, do write. Nah, jika sudah, kita lanjut ke switch pertama yakni SWJKT L1. Kita masuk ke mode CLI-nya sesuai dengan seperti biasa, sesuai dengan ketentuan soal. Baik, kita enable. Perintahnya sama dengan yang router untuk bagian A sampai D ya, sama. Kita memberikan password atau pengamanan pada switch kita. Baik, langsung saja kita akan konfigurasi. Nah, baik, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi pada switch ini untuk pengamanannya. Selanjutnya pada poin E, yakni mengatur pengalamatan IP untuk interface pilihan 1 menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.208.29 mengaktifkan interface tersebut. Baik, kita akan masuk pilihan 1. Kita masukkan IP address-nya 209
255.255.255.255.252 di IP default gateway-nya. Oke, ini sudah, dan no shot, mohon maaf, no shot. Oke, selanjutnya kita exit. Kita memberikan IP gateway-nya, default gateway 132.330, alamat IP terakhir dari subnet 209 itu kan untuk IP terakhirnya tadi adalah 200, lupa saya tadi, untuk alamat 208 itu pada di sana itu alamat terakhirnya yakni 214, sehingga di sini kita untuk default gateway dari suite itu yakni 214 meter. Nah, sudah untuk ini, sudah untuk gateway-nya. Selanjutnya kita akan mengecek status PTP yang ada. PTP, salah penulisan, do so p status. Di sini statusnya masih di setiap suite itu untuk status daripada suite itu yakni sebagai modenya yakni mode server. Nah, di sini kita iakan dia sebagai server. Di sini dia untuk meliputi mode FTP L1 itu adalah menggunakan mode FTP server dan domainnya menggunakan jarcom. Baik. FTP kita ubah FTP domainnya saja menjadi domain jarcom. Kita enter, kita lihat lagi status dari FTP statusnya, dan di sini sudah dilihat jarcom untuk nama daripada domain dari FTP tersebut. Selanjutnya pada poin H, yakni membuat pilihan meliputi ID 100. Oke, baik. Kita membuat pilihan 100, name-nya HRD, terus VLAN 200 dengan namanya marketing. Oke, 300. Selanjutnya kita yang ke 300 sales. 400-nya server. Di sini sudah end, kita end saja. Masuk lagi konfigurasi terminal, dan di sini pada poin I mengatur keanggotaan port suite untuk setiap pilihan meliputi pas Ethernet 0, 1 sampai 5. Port 1 sampai 5 pada suite menjadi anggota dari pilihan 400. Baik, kita akan mengkonfigurasi int dengan perintah int range terus F0 sampai F0 1 sampai 5 itu menjadi F1 untuk 1 sampai 5. Kita enter. Terus switch port mode, kita mengubah modenya menjadi akses. Kita memberikan akses dengan perintah switch port mode akses. Dengan mengakses pilihan
switch port access VLAN berapa tadi, 400 untuk yang port 1 sampai 5. Dan selanjutnya kita seperti biasa kita akan mengatur lagi keanggotaan daripada port-port yang ada, yakni port 6 sampai 10, yakni switch kita berikan aksesnya juga dan mengakses VLAN berapa. Kita akan kasih port 6 sampai 10 ini mengakses VLAN 300, surplus akses VLAN 300. Oke, selanjutnya yang dari 11 sampai 17. Port 11 sampai 17 mengakses, kita berikan mode akses dulu dan mengakses VLAN 200. Selanjutnya dari 18 sampai 24 kita switch port modenya, mode akses, switch portnya mode akses VLAN 100 dan mengaktifkan dan pada Gigabit Ethernet 01 dan Gigabit Ethernet 2 mengaktifkan metode terang, yang dimana di sini kita butuh mengubah akses mode terang karena di sini akan terhubung ke switch lagi, dan portnya yang di sini atau Gigabit Ethernet 0 pas Ethernet 01 Gigabit Ethernet 01 itu akan mode terang juga karena terhubung ke router. Kita ubah untuk dirinya, kita exit dulu yang ini dan kita perlu lihat dulu hasil konfigurasi kita, yakni dengan perintah do show int plan do show IP int IP do show plan. Tuh, ini hasil dari konfigurasi kita dari VLAN 400 dengan port yang menjadi keanggotaannya, yakni dari port 1 sampai 5, dan dari VLAN 300 yakni ataupun sales itu untuk keanggotaan dari portnya, yakni dari port 6 sampai dengan 10 dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan memberikan akses terang pada pada jaringan yang ada. Waduh. Kita kecil, minimize dulu ini. Oke. Kita minimize saja supaya enak. Oke. Mengaktifkan, kita langsung ke poin J, yakni Gigabit dalam giga 0 int switch terang. Oke, itu 01, sekarang 02. Mode terang juga. Nah, ini sudah untuk SWJKTL1. Selanjutnya yakni SWJKTL2, hampir sama konfigurasinya dengan SW pada JKTL1. Selanjutnya kita akan berpindah pada SWJKTL2. Seperti biasanya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk konfigurasinya sama dengan SWJKTL1. Kita masuk pada SW
JKTL2. Terus, untuk konfigurasi itu sama, tapi untuk perbedaan itu ada pada pengkonfigurasian IP address. Kita sudah IP di sudah. Selanjutnya ini kita menggunakan FTP yang menggunakan kanal yang FTP yang satu tadi sudah menggunakan metode FTP server. Untuk lihat seharusnya kalau misalnya di nah, di sini kan tidak menjadi server, jadi kita gunakan di yang untuk domainnya karena tadi sudah disebutkan dengan Java untuk domainnya ini sudah fix cukup. Ya sama kalau itu. Jadi ada perubahan juga. Tinggal kemudian ada di ini FTP untuk create. Ya sudah. Selanjutnya pada poin H ini foto kalau tampok. Baik, kita masuk dulu int bukan ya int f 0 1 sampai 5 int IP range. Kemudian baik, ini untuk switch pada SWJKTL2 yang di sini kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Tinggal di sini yakni pada gigabit ada pada switch SWJKTL3 kita masuk, konfigurasinya sama pun juga nanti akan berbeda yakni address dan default IP address dan plannya, settingan plannya nanti yang akan berbeda. Jadinya kita setting saja. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi daripada router L3. Yang pertama yakni mengatur hostname akan kita, namun sebelumnya konfigurasinya hampir sama dengan router L1, L2 yang sebelumnya, meskipun untuk perbedaannya itu yang lebih spesifik yakni pada pengkonfigurasian pada IP address-nya. Lanjut saja, kita akan mengkonfigurasinya. Sini IP address-nya sama, bukan sama tapi berurutan dari L1, L2, L3. Suite L1, L2, L3. Bukan L1, L2, L3.
Dan untuk FTP-nya sama modifier dan domain FTP menggunakan karena tadi untuk satu yang jadi multi Nah, ini di sini untuk konfigurasi daripada SW atau suite JKTL3 ini sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke server DNS. Kita akan mengkonfigurasi server DNS yang ada di sini. Server DNS ya. Untuk ketentuan soalnya mengatur pengalamatan IP statik, kita masuk ke IP-nya dengan IP 132.33 pertama 201 ini alamat IP pertama dari subnet. 132.33 0.201 129 248 dengan default gateway IP 229 206 untuk default gateway-nya 132 ke gateway-nya 132.33.0.206 DNS server kita pakai untuk alamat IP pertama sama ini kita pakai untuk DNS servernya. Selanjutnya kita masuk ke service. Di sini kita masukkan untuk domainnya masuk angin ya. Ini sebenarnya di sini masuk angin, yang di sini tapi yang di sini sebenarnya di sini masuk angin. Kita setting di DNS, kita masukkan masukangin.com dengan address ya, ini alamat IP kedua dari subnet 202. Oke. 202 save, kita save. Kita on kan dulu, mohon maaf, kita add. Nah, ini untuk IP addressnya. Selanjutnya kita masuk ke untuk server DNS sudah selesai. Selanjutnya kita ke server web. Di sini kita ke konfigurasinya dulu, kita ke pengalamatan IP-nya dulu. Untuk IP dari server web, ya ini menggunakan IP kedua dari 132.200. Oke, alamat IP kedua ya. Terus 2, oke, 2 terus 248 dengan default gateway 201 tentunya. 206 untuk gateway-nya dan DNS server 201 itu untuk DHCP. Mengaktifkan selanjutnya, setelah selesai pengalamatan IP, selanjutnya kita ke service terus HTTP.
kita di HTTP itu memberikan indeksnya di sini. Kita edit. Nah, di sini kita hapus yang HR sampai welcome, kita cukupkan sampai di sini aja, dan kita mengatur selamat datang di PT Masuk Angin. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, akan nampak seperti gini. Selanjutnya kita simpan. Yes, file manager. Oke. Kita akan lihat kita disuruh memverifikasi daripada ini. Coba kita lihat apakah berhasil. Kita coba cek di sini. Masuk angin.com. Tuh, sudah masuk. Selamat datang di server web intranet PT Masuk Angin. Ini untuk sudah selesai, jadinya untuk server web. Selanjutnya kita masuk ke pada bagian server FTP. Di sini kita masuk FTP. Kita masukkan di IP konfigurasinya dulu. Kita akan memasukkan IP dari server FTP itu sendiri dengan IP ketiga dari IP yang ada sebelumnya. Ini 132, kita taruh saja di sini 330.212. Salahnya default gateway-nya server FTP ya. Jadi menggunakan alamat IP terakhir 206, default 206. Untuk DNS-nya tetap 201. Oke. Selanjutnya kita masuk ke service FTP. Caranya untuk FTP ini yakni kayak fasilitas untuk kita berbagi dokumen dan di sana dokumen yang kita bagikan itu orang lain bisa akses, orang lain bisa ngerubah isi daripada dokumen yang kita share tersebut. Nah, inilah fungsi daripada service FTP ini. Jangan lupa kita centang ini semua. Guys, di sini kita bikin untuk nama-nama username-nya, misalkan sales dengan passwordnya sales. Kita add. Terus kan di sini ada beberapa pilihan yang akan kita buat. Di masing-masing pilihan ini akan mempunyai beberapa akun, mulai dari akun HRD, akun marketing, dan akun sales. Jadinya kita akan bikin 3 HRD, dan jangan lupa checklist ya, semua yang ada di sini supaya ada izin akses untuk mengedit dokumen yang akan di-share nanti. Kita marketing. Marketing. Oke, marketing. Jangan lupa di checklist, di add. Nah, udah di sini udah tertambah nih HRD sales marketing. Kita close saja. Sebelum kita close, kita masuk ke server email. Nah, kebetulan untuk servernya email itu sendiri sebenarnya kita masukkan ke server PT DNS ini. Karena kenapa? Karena di sini akan untuk DNS-nya itu harus sama dengan DNS daripada masukangin.com itu sendiri. Jadinya di sini kita akan menyeting untuk emailnya. Di sini kita masukkan Gmail saja, gmail.com, sesuai dengan ketentuan soal tentunya. Server email
gmail.com dan memberikan mengatur user dan password pada user setup. Oke, kita set dulu ini, jangan lupa set. Terus kita kasih di sini sales karena kita bikin 3 saja, kita tambah. Dan di sini HRD kita plus lagi marketing di sini juga marketing kita tambah. Nah, jika sudah, maka selesailah untuk konfigurasi seluruh server yang ada di sini dengan fasilitas-fasilitas yang kita sediakan. Selanjutnya kita di poin ke-9 atau pada poin terakhir saya tentunya, yakni mengkonfigurasi seluruh visi dan pilihan HRD, marketing, dan sales agar mengatur pengalamatan secara dinamis atau sukses untuk pemberian IP DHCP pada klien, dan pastikan PC memperoleh alamat IP dan parameter TCP lainnya. Dan di sini ada poin mengatur user email pada setiap klien yang berada pada SW JKTL1 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, baik, kita akan meruntut dengan soal tersebut dan kita akan mengkonfigurasikannya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk meminta IP DHCP daripada di sini. Kita coba static dulu, dan di sini kita request IP address. Pastikan untuk sesuai dengan runtunan soal yang ada, yakni mengatur pengalamatan IP secara dinamis atau DHCP klien. Pastikan PC berhasil memperoleh alamat IC dan parameter TCP IP lainnya. Baik, di sini kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Semuanya kita minta DHCP. Apakah berhasil? Kita coba saja semuanya. Alhamdulillah bisa. Ini static DHCP. Baik, DHCP sudah. Oke, berhasil. Kita masuk desktop, static DHCP. Oke, config desktop DHCP. Oke, berhasil. Kita DHCP berhasil. Baik, semuanya berhasil. Dan di sana kita diminta untuk memberikan akses user email pada setiap klien yang berada pada SW switch JKTL1 dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, sales marketing. Oke, di sini kita akan memberikan memberikan akun atau membuat akun daripada klien, dan dimana untuk servernya itu kita mengakses di sini. Di sini kita mulai dari sales, kita close dulu ini, kita masuk ke email, username sales, email address sales at gmail.com sesuai dengan settingan yang ada pada server kita itu. Untuk incoming dan outgoing mail servernya kita gunakan IP daripada server yang kita gunakan. Kita samakan ini. Kita username-nya sales, takutnya dia salah. Kita save dan kita coba untuk marketingnya juga. Kita bikin emailnya juga, username-nya sama marketing at gmail.com. Untuk servernya sama, kita masih menggunakan IP server yang tempat kita untuk nyeting. Untuk marketing kita save. Di sini juga
kita masukkan HRD at gmail.com. Untuk incoming dan outgoing mail servernya sama, username-nya HRD saja, HRD. Kita save. Dan sekarang kita akan mencoba apakah bisa dia mengirim email satu sama lain. Kita akan tes saja. Mana dia? Di si HRD kita compose coba to sales at gmail.com. Subjeknya halo dan pesannya apa kabar ikhwah. Kita send. Dan tadi kan kita menuju ke sales, sehingga kita akan coba mengecek di sini. Coba cek di receive. Nah, dan kebetulan udah tersambung. Kita balas coba dengan alhamdulillah, saya baik. Kita send. Kita buka lagi HRD, kita buka, dan ternyata sudah alhamdulillah saya baik. Dan sekarang coba kita dari klien MKT ke mana-mana, sales. Kita coba ke sales at gmail.com, gmail.com. Halo everybody. Saya coba send. Kita compose lagi ke HRD. HRD, hello everybody, I miss you, I catch you. Coba kita send dan kita buka di HRD apakah sudah bisa diterima, dan ternyata sudah diterima. Hello everybody, I catch you. Dan kita coba di sales apakah bisa, dan ternyata sudah. Sehingga pada kesempatan kali ini saya sudah selesai untuk menyeting daripada router 1 beserta fasilitas yang ada beserta interface yang ada pada R1 atau HQJKT, sehingga nantinya untuk pada router setelahnya itu akan dikonfigurasi oleh teman saya yang akan disampaikan dan akan diperagakan ataupun yang akan dikonfigurasikan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jikalau dalam penyampaian dan penerapannya ataupun dalam konfigurasi ini masih banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahma, NIM 1901010023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara konfigurasi. Di sini disediakan topologi PT masuk angin. Saya akan melakukan konfigurasi pada router branch_SBY. Langsung saja. Di sini kita diperintahkan untuk mengatur hostname dari router dengan nama branch_SBY. Langsung saja kita masuk ke router, masuk ke CLI, kemudian enter. Ketik ENA, masuk ke mode global. Kemudian mengganti hostname dari router dengan nama branch_SBY. Hostname branch_SBY.
Apabila berhasil mengganti nama, maka di sini akan berubah menjadi branch SBY. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur sandi untuk akses konsul menggunakan NIM. Ketik line konsul 0, kemudian masukkan password. Jangan lupa untuk login, kemudian exit. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama panggilan. Perintahnya enable secret salsa. Selanjutnya, mengatur agar router dapat ditelnet oleh 3 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Line VTY 02. Masukkan password UBG. Jangan lupa untuk login, kemudian exit. Setelah itu, kita diperintahkan untuk mengatur pengamatan IP pada interface serial 0/0/0 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.176/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Masukkan IP, enter, kemudian mengaktifkan interface tersebut dengan perintah nusut. Setelah itu, kita diperintahkan untuk mengatur pengamatan IP pada interface serial 0/0/1 menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.184/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Masukkan IP, selanjutnya mengaktifkan interface tersebut. Perintah selanjutnya, kita mengaktifkan interface gigabit internet 0/0. Kemudian, perintah selanjutnya membuat subinterface pada interface gigabit internet 0/0 dengan ketentuan terlihat pada tabel. Di sini disediakan subinterface gigabit internet 0/0.1 dengan VLAN ID 1, VLAN name default, dan IP address menggunakan IP pertama dari subnet
132.33.0.180/30. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur DHCP pool untuk VLAN 500 dan 600 dengan ketentuan alamat IP yang disewakan adalah alamat subnet yang dialokasikan setiap VLAN, yaitu untuk VLAN 500 132.33.0.144/28 dan VLAN 600 132.33.0.96/27. Langsung saja, IP DHCP pool VLAN 500. Selanjutnya, alamat IP yang disewakan adalah alamat subnet yang dialokasikan setiap VLAN, yaitu VLAN 500 132.33.0.144/28. 132.33.0.144. Selanjutnya, parameter TCP/IP yang didistribusikan adalah alamat default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet dari setiap VLAN, dan server DNS menggunakan IP pertama dari alamat subnet 132.33.0.200/29. Selanjutnya, untuk VLAN 600 dengan ketentuan alamat IP yang disewakan adalah 132.33.0.96/27.
Selanjutnya, default menggunakan alamat IP pertama 132.33.0.97. Setelah itu, kita diperintahkan untuk mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP pertama dan kedua untuk alamat subnet dari VLAN 500 dan hanya alamat IP pertama untuk alamat subnet dari VLAN 600. Menggunakan alamat IP pertama dari subnet dari VLAN 500 dan hanya alamat IP pertama untuk alamat dari subnet VLAN 600. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengaktifkan routing protokol OSPF dan mengatur alamat subnet yang terhubung langsung dengan router menggunakan parameter network dengan format penulisan wildcard subnet di area 0. Kita membuat router OSPF 2 kemudian do show IP route, karena kita menggunakan wildcard subnet, maka kita hanya mengambil yang berlambangkan C. Langsung saja network 132.33.0.96 0.0.0.31 area 0. Kemudian 144 yang 176 kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada router branch SBY. Kita bisa langsung exit. Selanjutnya, kita akan masuk ke switch.
Di switch, kita diperintahkan untuk mengatur hostname dari switch menggunakan nama swsby. Langsung saja masuk ke switch, kemudian CLI, kemudian ketik ENA, const, langsung mengatur hostname dengan nama swsby. Apabila sudah berhasil, maka switch akan berganti nama menjadi swsby. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur sandi untuk akses konsul menggunakan name. Line konsul 0. Kemudian masukkan password menggunakan name. Jangan lupa untuk login, kemudian exit. Langkah selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama panggilan. Perintahnya enable secret salsa. Selanjutnya, kita mengatur agar switch dapat ditelnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Line VTY 04, masukkan password, jangan lupa untuk login, kemudian exit. Selanjutnya, kita mengatur alamat IP untuk interface VLAN 1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.180/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk mengatur default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.180/30. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk membuat VLAN 500 dengan nama marketing SBY. Nama marketing SBY dan VLAN 600 dengan nama VLAN marketing SBY. Selanjutnya, kita mengatur keanggotaan port pada switch untuk setiap VLAN meliputi fast intranet 0/1-10 menjadi anggota dari VLAN 500. Kemudian fast intranet 0/11-20 menjadi anggota dari VLAN 600. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk
Mengaktifkan mode terang pada interface Gigabit Internet 0/1. Di sini kita diperintahkan pada PC kita diperintahkan untuk mengatur pengalamatan IP secara dinamis atau sebagai DHCP client. Pastikan PC berhasil memperoleh alamat IP dan parameter TCP IP lainnya. Di sini PC MKT-SBY sudah berhasil memperoleh IP secara dinamis. Selanjutnya masuk ke PC MKT-SBY2, masuk ke IP configuration, MKT-SBY2 sudah berhasil memperoleh IP secara dinamis. Selanjutnya kita masuk ke printer MKT-SBY. Pada printer, kita diperintahkan untuk mengatur pengalamatan IP secara statik menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.144/28. Masuk ke printer, masuk ke config, dan masuk ke fast internet 0. Di sini kita diperintahkan untuk mengamankan pengalamatan IP secara statik menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.146 dengan subnet mars/28 berarti 255.240. Kemudian default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.144/28. Dengan DNS server 201. Selanjutnya kita masuk ke access point. Pada access point kita diperintahkan untuk mengatur SSID dengan nama Surabaya. Masuk ke config, port 1, setelah itu pada laptop SLS SB1 dan SLS SB2 kita diperintahkan untuk mengoneksikan ke jaringan wireless dan SSID Surabaya menggunakan sandi Surabaya. Pastikan setiap laptop telah berhasil terkoneksi ke jaringan wireless dan memperoleh pengalamatan IP secara dinamis atau sebagai DHCP client.
masuk ke desktop, masuk ke PC Berles. Laptop SLS SBY1 sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya laptop SLS SBY2. Bukan hal yang sama. Laptop SLS SBY1 dan SLS SBY2 sudah berhasil terkoneksi ke jaringan wireless. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Parayani, NIM 1901010031. Di sini saya akan melanjutkan untuk router kantor cabang Mataram. Langsung saja kita ke router, kemudian CLI, enter, enable, config, perintah selanjutnya adalah mengatur hostname dari router dengan nama hostname mtm. Mengatur sandi untuk akses konsul menggunakan NIM. Line konsul 0. Masukkan password menggunakan NIM yaitu 1901010031. Setelah itu login, kemudian exit. Perintah selanjutnya adalah mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama enable secret Sinta. Kemudian mengatur agar router dapat ditelnet oleh 3 pengguna dalam satu waktu dengan sandi UBG. Line PTY04, kemudian passwordnya UBG. Setelah itu mengatur alamat IP pada interface serial 0/0/1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 192.33.0184/30 dan mengaktifkan interface tersebut. INT S0/0/1. Kemudian IP kedua 132.33.0.186. /30 adalah 255.255.255.252. Kemudian mengaktifkan interface pakai perintah no shoot. Setelah itu mengaktifkan interface Gigabit Ethernet 0/0 INT G0/0 no IP, kemudian mengaktifkan interface. Setelah itu membuat subinterface pada interface Gigabit Ethernet 0/0 dengan ketentuan seperti pada tabel. INT G0/0.1.
Kemudian VLAN ID-nya 1. Untuk IP-nya menggunakan IP pertama 132.133.0.189 189/30 255 255 255 252. Kemudian yang kedua INT G0/0.700. VLAN ID 700. IP menggunakan IP pertama 132.33.0.193. /29 adalah 255 255 255 248. Kemudian yang ketiga G0/0.800 menggunakan VLAN ID 800. Kemudian IP-nya 129. Untuk /28 adalah 255 255 255 240. Exit. Perintah selanjutnya adalah mengatur DHCP POL untuk VLAN 700 dan 800. IP DHCP POL VLAN 700 menggunakan 132.33.0.192. /29 adalah 255 255 255 248. Kemudian default routernya menggunakan alamat IP pertama dari setiap subnet dari setiap VLAN, berarti 132.33.0.193. 132.33.0.193. Kemudian DNS menggunakan alamat IP pertama dari alamat subnet 132.33.0.200/29. 132.33.0.201. Kemudian untuk IP DHCP POL VLAN 800. Network yang digunakan adalah 132.33.0.128. /28 adalah 255 255 255 240. Kemudian default routernya 132.33.0.129. DNS-nya menggunakan DNS yang sama dengan VLAN 700. Setelah itu mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP pertama dan kedua untuk VLAN 700 dan IP pertama untuk VLAN 800. IP DHCP X 132.33.0.193. Kemudian 194 untuk VLAN 800 129. Setelah itu mengaktifkan routing protokol OSPF dan mengatur alamat jaringan yang terhubung langsung dengan router menggunakan parameter network dengan format penulisan
wildcard network di area 0. Router OSPF1, kemudian kita gunakan perintah do show IP route. Yang digunakan adalah yang ini, yang di atas 132.33.0.0. Karena 132 adalah kelas B, maka menggunakan 0.0.255 area 0. Untuk router sudah selesai. Kemudian jika ingin cek bisa menggunakan perintah do show run. Nah, di sini sudah ada hostname-nya, kemudian IP DHCP yang disewakan, kemudian IP DHCP port VLAN 700, kemudian VLAN 800, di sini sudah ada untuk interface Gigabit Ethernet 0/0.1 yang ini untuk titik 700, kemudian 800. Yang ini IP-nya. Nah, untuk routernya sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke switch. Kita lanjutkan ke switch. Enable config T, kemudian mengatur hostname dari switch menggunakan nama SWMTM, hostname SWMTM, mengatur sandi untuk akses konsol menggunakan name line konsol 0, password name 1901010031. Setelah itu again exit. Perintah selanjutnya mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama enable secret Sinta, kemudian mengatur agar switch dapat ditelnet oleh 5 pengguna dalam satu waktu dengan sandi NTB. 5 pengguna berarti line VTY 04, kemudian passwordnya OBG. Setelah itu mengatur alamat IP untuk interface VLAN 1 menggunakan alamat IP kedua dari subnet 132.33.0.188/30 dan mengaktifkan interface tersebut. INT VLAN 1, kemudian menggunakan alamat IP kedua 132.33.0.190. Slash 30 adalah 255, 255, 255, 252. Mengaktifkan interface. Kemudian mengatur default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet
132.138.188/30. IP that, kemudian IP pertamanya 132.33 0 189. Enter. Membuat VLAN 700 dengan nama marketing MTM dan VLAN 800 dengan nama VLAN marketing MTM. VLAN 700 name marketing MTM, kemudian VLAN 800 name VLAN marketing MTM. Perintah selanjutnya adalah mengatur keanggotaan port pada switch untuk setiap VLAN meliputi fast Ethernet 0/1-5 menjadi anggota dari VLAN 800, sedangkan fast Ethernet 0/6-10 menjadi anggota dari VLAN 700. Kemudian fast Ethernet 0 INT range at 0/1-5. Switch port mode access. Ini untuk VLAN 800. Kemudian 6-10 untuk VLAN 700. Kemudian mengaktifkan mode terang pada interface Gigabit Ethernet 0/1 INT G0/1 untuk cek kita pakai perintah do show IP break. Do show VLAN break. Di sini sudah ditampilkan untuk VLAN 1 default, kemudian VLAN 700 dengan nama marketing MTM dan VLAN 800 dengan nama VLAN marketing MTM. Untuk switch sampai sini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke PC MKT MTM1 dan MKT2. Kita masuk ke PC-nya, kemudian desktop, IP configuration, kita ubah ke DHCP. Di sini sudah dapatkan IP, kemudian lanjutkan ke PC yang kedua, desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Setelah itu ke printer MKT MTM, mengatur pengalamatan IP secara statik menggunakan alamat IP kedua
dari subnet 132.33.0.192.29. Kemudian printer ini IP-nya, IP kedua dari 132.33.0.194. Kemudian /29 adalah 255.248. Setelah itu mengatur parameter TCP. Menggunakan default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.192/29, berarti IP pertamanya adalah 132.33.0.193. Server DNS menggunakan alamat IP pertama dari subnet 132.33.0.200/29. 132.33.0, IP pertamanya adalah 201. Setelah itu ke access point, mengatur SSID dengan nama Mataram, kemudian sandinya adalah Mataram, tanda seru. Setelah itu ke laptop, kemudian di sini kita ganti menjadi Mataram, sandinya adalah Mataram, tanda seru. Kemudian Mataram, tanda seru, connect. Laptop yang kedua, kita atur seperti laptop yang sebelumnya. Masukkan passwordnya. Nah, untuk yang terakhir, verifikasi koneksi dari laptop SLS NTM2 agar dapat berkomunikasi ke seluruh host, baik yang terdapat di kantor cabang Mataram, Surabaya maupun Jakarta. Selain itu, lakukan percobaan akses ke server web dengan mengakses layanan HTTP
menggunakan browser pada alamat http masuk angin. Di sini langsung saja kita coba akses dari laptop SLS MTM2 ke yang ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, yang terakhir di Mataram. Nah, di sini bisa kita lihat statusnya sukses tiga-tiganya, berarti akses ke host yang baik dari cabang Surabaya, Mataram maupun Jakarta sukses dilakukan akses. Kemudian kita coba tes dengan web browser menggunakan alamat http masukangin.com. Nah, di sini berhasil juga menampilkan selamat datang di server web intranet PT Masuk Angin, berarti akses melalui web browser juga berhasil dilakukan. Maka dari itu untuk cabang Kota Mataram sudah selesai dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.